Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat safar itu yaitu sholat yang dilakukan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan keluar daerah, perjalanan yang sangat jauh. Nah, bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh itu diberikan kemurahan di dalam agama Islam, yaitu melakukan sholatnya. Nah, sholat yang bisa dilakukan oleh orang yang bepergian yaitu diantaranya ada sholat jama', ada juga sholat qashar. Nah, sholat jama' pun itu ada dua. Yang pertama ada jama' takdim, yang kedua ada jama' takhir. Jama' takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu di dalam satu waktu, atau lebih jelasnya itu melakukan dua sholat fardu yang berbeda waktunya di dalam satu waktu. Nah, kemudian sholat qashar yaitu sholat yang dilakukan yaitu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2, itu namanya sholat qashar, simpelnya seperti itu. Nah, untuk sholat musafir itu, sholat safar yaitu dilakukan dengan beberapa syarat, diantaranya yaitu perjalanannya memang harus tawilan atau jauh, dengan jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian untuk sholat jama' takdim, sholat jama' yang pertama mungkin saya akan mempraktikkan sholat jama' dulu. Sholat jama' yaitu dilakukan oleh orang yang bepergian. Syaratnya yang pertama yaitu memang harus melakukan sholatnya itu untuk jama' takdim, melakukan sholat yang awal. Kemudian yang kedua syaratnya niatnya itu harus di waktu atau di dalam sholat yang awal. Ingat, yang pertama jama' takdim, niatnya itu niat sholatnya yaitu harus dilakukan di dalam sholat yang awal, sholat yang pertama. Kemudian itu harus mualah itu kalau bahasa Indonesianya berkesinambungan. Jadi setelah melakukan sholat yang pertama, setelah salam langsung melakukan sholat yang kedua. Itu diantara syarat-syaratnya. Ya, mungkin supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan saja ke tutorialnya atau prakteknya. Kebetulan saya yaitu berdomisili atau saya berasal dari Kecamatan Malausma, ya, itu tempat kelahiran saya itu berada di Kecamatan Malausma. Nah, kita contohkan di sini saya akan berangkat ke Jakarta misalnya. Jadi pertama saya berangkat dari Kecamatan Malausma pada pukul 11 siang, ya, sebelum duhur saya berangkat dari Malausma menuju ke Jakarta. Nah, karena jarak dari Malausma ke Jakarta itu memang sudah bisa memenuhi syarat di jama', sholatnya di jama'. Nah, nanti kita akan praktekkan di manakah tempatnya yang bisa dilakukan untuk sholat jama'. Pertama saya berangkat dari Malausma pukul 11. Saya naik mobil, misalnya ini contoh saja ya, saya berangkat pada pukul 11. Nah, untuk melaksanakan sholat jamaah itu diantaranya memang harus sudah keluar atau sudah berangkat dari kampung halaman. Ya, kita contohkan saja, misalkan kalau saya berasal dari Kecamatan Malausma, berarti nanti saya bisa melakukan sholat jamaah itu setelah berada di kecamatan tetangga. Misalnya kalau mau ke Bandung, saya sudah berada di Kecamatan Sukamantri. Nah, di situ baru kita bisa melakukan sholat jamaah. Kalau masih di Malausma mungkin belum bisa. Nanti kalau sudah melewati kecamatan, nanti itu baru bisa kita melakukan sholat jamaah. Nah, ayo kita langsung berangkat saja menuju Jakarta, kota tujuan saya. Ya, sekarang saya alhamdulillah sudah sampai di Kecamatan Sukamantri, yang mana pada kesempatan ini saya tiba di Sukamantri sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah, kalau sudah itu, karena perjalanan saya masih jauh, jadi saya di sini bisa melakukan sholat jamaah
takdim. Saya mengambil jamak takdim saja ya. Nah, saat ini saya sedang berada, ini contohnya di masjid, yaitu di daerah Sukamantri, mana saya akan melakukan sholat jamak takdim. Jamak takdim yaitu menggabungkan atau melaksanakan dua sholat fardu di dalam satu waktu. Ini contohnya saya tadi karena berangkat pukul 11, jadi di sini saya akan menggabungkan atau melaksanakan dua sholat, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar di waktu zuhur. Itu disebutnya jamak takdim. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dilakukan dalam satu waktu di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau di waktu asar itu jamak takhir. Nah, saya di sini akan mempraktikkan tentang sholat jamak takdim. Nah, untuk yang perlu kita ketahui yaitu jamak takdim, karena ini hanya mengumpulkan saja atau menggabungkan atau tadi melaksanakan dua sholat, yaitu jadi sholatnya tetap sama, zuhur 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Itu sholatnya sama saja, yang berbeda hanya di dalam niatnya, saja. Jadi kalau untuk niat jamak takdim itu sholli fardhu zuhri, karena di sini saya melakukan sholat zuhur dan asar. Jadi sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Itu. Jadi saya sholat zuhur digabungkan dengan asar atau dikumpulkan dengan sholat asar. Itu niatnya seperti itu. Itu niatnya di dalam sholat yang awal. Berarti saya di sini sholat yang awalnya sholat zuhur, berarti niat jamaknya dilakukan di waktu sholat zuhur atau ketika melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini saya langsung praktekkan saja. Ini saya mau melaksanakan sholat jamak takdim. Pertama, niat sholat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa niat jamak itu sholli fardhu zuhri, kalau misalkan zuhur dan asar. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Cukup ya. Jadi saya langsung perhatikan saya contohnya sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Allah. Nah, itu bisa pas takbir niat dalam hati seperti biasa, cuma ditambahi majmu'an bil asri, yaitu dikumpulkan sholatnya dengan sholat asar, sholat zuhur dengan sholat asar. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini untuk sholatnya seperti biasa ya, melakukan sholat zuhurnya seperti biasa ya, jadi 4 rakaat ingat. Ini kalau sholat jamak niatnya sholatnya biasa 4 rakaat. Ini contoh saya misalkan sholat 4 rakaat. Assalamualaikum. Selesai sholat. Nah, ini saya selesai sholat zuhur, yaitu sholat zuhur dikatakan sholat yang awal. Kalau di dalam jamak takdim berarti sholat zuhur dikatakan sholat yang awal. Nah, setelah sholat yang awal, sholat zuhur dilaksanakan, kita langsung melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar di dalam sholat zuhur. Nah, untuk niatnya sholat asar itu seperti biasa saja, tidak perlu ditambahi majmu'an lagi, karena tadi niat jamaknya sudah di sholat yang pertama. Jadi kalau sholat yang kedua, yaitu sholat asar, tidak perlu memakai niat jamak lagi. 3. Nah, untuk niatnya sholat asar ya seperti biasa, sholli fardhu asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi seperti biasa untuk sholat asar. Sholli fardhu asri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum. Selesai sholat. Nah, selesai sholat yang kedua, itu sholat asar. Nah, itu mungkin praktek untuk jamak takdim seperti itu. Jadi yang perlu diingat yaitu niat jamaknya dilakukan di dalam sholat yang pertama, itu untuk jamak takdim. Jadi untuk niat sholat yang kedua, kalau tadi saya contohkan sholat asar, itu tidak perlu memakai niat jamak lagi karena sudah dilakukan di dalam sholat zuhur.
mungkin seperti itu tutorial. Sab. Nah, saya setelah selesai melaksanakan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu, yaitu sholat zuhur. Nah, itu disebutnya jama' takdim. Itu dilakukan bagi orang-orang yang bepergian. Contohnya saya di sini mau berangkat ke Jakarta. Karena saya tadi telah melaksanakan sholat, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Jakarta, kota tujuan saya. Nah, sekarang saya sudah tiba di kota Bandung, yang mana ketika saya tiba di kota Bandung, waktu sudah melewati sholat asar di sekitar pukul 17 ya, sekitar jam 5 sore. Jadi saya di sini tidak perlu melakukan sholat asar kembali karena saya tadi sudah menjamaknya atau melakukannya di dalam waktu sholat zuhur. Jadi dalam waktu sholat asar ketika saya tiba di Bandung itu saya tidak perlu melakukan sholat asar kembali. Nah, yang perlu diketahui juga yaitu di dalam melakukan atau syarat jama' takdim, syarat jama' menjama' sholat, yaitu perjalanan kita memang harus sebelum waktu sholat asar itu perjalanan masih ada. Jadi jangan sampai kita tiba di kota tujuan sedangkan waktu asarnya masih ada. Itu kalau tadi saya contohkan zuhur dan asar. Nah, kalau misalkan saya sudah tiba di Jakarta ternyata waktu asar baru masuk waktu asar, nah itu jamaknya mungkin gagal ya. Jadi nanti sholat asar lagi saja. Nah, sekarang mari kita lanjut ke kota tujuan saya, yaitu kota Jakarta. Ya. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di kota tujuan saya, yaitu kota Jakarta, yang mana waktu sudah menunjukkan jam 18.30, itu setengah 7 ya, setengah 7 malam, itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi saya di sini tinggal melaksanakan sholat maghrib. 3. Nah, untuk sholat maghribnya kebetulan saya sudah sampai di Jakarta, namun di sini saya hanya akan sebentar akan menemui rekan saya, paling cuma beberapa menit. Setelah itu saya akan kembali lagi melakukan perjalanan. Jadi di sini saya sholat maghribnya nanti akan dilakukan dengan cara jama' ta'khir, yaitu dilakukan bersama sholat isya, yaitu waktu maghrib dilakukan di waktu isya. Nah, setelah menemui rekan saya, ini saya masih ada kegiatan lagi yang mungkin menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam. Jadi nanti saya akan melakukan sholat maghribnya nanti di waktu isya. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam melakukan sholat jama' ta'khir, yaitu yang pertama niatnya. Niat jama' ta'khir itu berbeda dengan jama' takdim. Kalau tadi jama' takdim itu niatnya di dalam sholat, kalau jama' ta'khir niatnya di waktu sholat yang pertama. Nah, kalau di sini saya akan menjama' maghrib ke waktu isya, itu jama' ta'khir. Berarti maghrib dilakukan di waktu isya. Nah, untuk niatnya itu dilakukan di waktu sholat yang awal. Nah, kalau di sini saya berarti di waktu sholat maghrib. Nah, untuk niat jama' ta'khir cukup mengucapkan di dalam hati, saya berniat menjama' sholat maghrib ke isya, atau saya berniat melakukan sholat maghrib di dalam waktu isya. Itu niatnya cukup mengucapkan di dalam hati. Alhamdulillah, kegiatan saya di Jakarta ini sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, jam 9 malam lebih. Nah, kebetulan saya mau melakukan sholat jama' ta'khir, yaitu maghrib dan isya dilakukan di waktu isya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di masjid untuk melakukan sholat jama' ta'khir, yaitu maghrib dan sholat isya di waktu isya. Mari kita lihat, tata caranya saya akan praktekkan. Nah, yang perlu diketahui dalam sholat jama' ta'khir
ini melakukan sholatnya. Kalau jamaah takhir kan berarti maghrib dan isya di waktu isya. Nah, untuk melakukan sholatnya itu boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Jadi boleh sholat yang awal, yang akhir dulu atau yang awal dulu. Namun yang lebih utama yaitu kita harus melakukan sholat yang awal dulu. Kalau di sini berarti saya sholat maghrib dulu karena itu memang yang awal, sholat yang awal. Nah, untuk niat sholatnya itu seperti biasa. Kalau maghrib ya niat sholat maghrib, kalau isya niat sholat isya. Tidak perlu memakai majmu'an seperti jamaah takdim tadi. Karena untuk jamaah takhir niatnya tadi di dalam waktu sholat yang awal, bukan di dalam sholat. Jadi ketika kita melakukan sholat, niatnya seperti biasa kita sholat biasa. Tidak perlu memakai majmu'an lagi. Saya praktekkan seperti ini. Saya sholat maghrib dulu ya. Sholli fardhal maghribi salatsa raka'atin mustaqbilal qiblati ada azillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, selesai sholat maghrib, ingat sholat maghribnya seperti biasa dilakukannya 3 rakaat. Jadi 3 rakaat seperti biasa. Setelah selesai sholat maghrib, kita langsung melakukan sholat isya. Nah, untuk niat sholat isya-nya itu pun sama saja seperti sholat isya biasa. Jadi tidak perlu memakai majmu'an. Saya contohkan seperti ini. Sholli fardhal isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekian. Nah, setelah selesai mungkin saya akan melanjutkan perjalanan saya berpulang kembali ke tempat kampung halaman saya. Nah, mungkin itu tadi praktek sholat jamaah takdim dan jamaah takhir yang bisa saya praktekkan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua dan kawan-kawan yang menonton. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.